Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, halo teman-teman semua. Selamat sore. Sebelumnya mungkin ini pertemuan kita yang pertama ya, terkait pertemuan geografi gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang udah bertemu aku nih di sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita bakalan bahas materi awal banget dari geografi. Emang nih kita agak ulang sedikit ya, biar kita bareng-bareng nanti majunya. Emang diperkirakan nanti mungkin selesai materinya tuh di bulan April gitu. Jadi tenang aja teman-teman, pasti materinya tuh akan kebahas semua ya. Baru nanti itu kita akan latihan soal campuran-campuran biar teman-teman bisa gitu ya. Oke, teman-teman. Di pengantar geografi sebenarnya nggak terlalu yang susah-susah banget, tapi kalau misalnya teman-teman nih udah paham tentang pengantar geografi, itu nanti ke depan-depannya nih ketika belajar materi-materi lainnya, itu bakal lebih mudah sih sebenarnya, karena kita udah terspoiler lah di materi pengantar geografi ini, gitu. Nah, kita coba lihat ya, mulai dari yang pertama, terkait pengertian geografi menurut ahli. Nah, jadi di sini itu ada beberapa ahli nih yang menjelaskan atau dia nih berusaha menjelaskan geografi itu apa sih menurut pengertian dia ya. Jadi makanya mungkin ada yang beda, mungkin ada yang spesifik cuma ngomongin satu hal, tapi ada juga nih beberapa yang mirip-mirip dari si pengertiannya. Kita coba lihat mulai dari Eratosthenes. Eratosthenes. Nah, Eratosthenes ini teman-teman, dia ini adalah siapa? Bapak Geografi Dunia. Bapak Geografi Dunia. Jadi dia ini merupakan salah satu tokoh yang menjelaskan pengertian terkait geografi yang pertama nih dibandingin yang lain-lainnya. Dan paling banyak juga ya teman-teman kajiannya. Makanya dia bisa mendapatkan gelar Bapak Geografi Dunia gitu. Nah, si Eratosthenes ini, teman-teman, itu dia ngomong nih, bahwa sebenarnya geografi itu berasal dari kata geografika, yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Jadi semua materi dari geografi, teman-teman, itu sebenarnya isinya adalah penjelasan dari bumi itu isinya ada apa aja sih? Oh, ada gunung, oh, ada laut. Nah, dari fakta-fakta yang ada di bumi itu, dibikinlah teori ini sama orang-orang. Nah, itu yang disebut dengan geografi, kalau menurut Eratosthenes. Terus yang kedua nih di sini, ada Claudius Ptolemeus. Dia ini ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang penyajian melalui peta. Nah, mungkin ada yang udah familiar juga, karena ini tokonya banyak ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita harus bikin tips-tips atau kayak trik-trik supaya kita nih inget nih si toko ini ngomonginnya tentang apa sih. Kalau si Claudius Ptolemeus, itu kan dia P ya teman-teman ya, dari kata kedua, huruf pertamanya itu P. Berarti itu dia ngomongin peta. Kalau dulu aku ngingetnya kayak gitu. Jadi Claudius Ptolemeus, oh huruf keduanya itu P. Berarti dia ngomongin tentang peta, spesifik. Atau kalau misalnya bahasa geografinya, itu disebutnya apa? Kartografi. Sama aja gitu ya. Jadi Claudius Ptolemeus ngomongin tentang peta atau kartografi. Terus ada siapa lagi? Ada Profesor Bintaro nih. Profesor Bintaro ngomong apa tentang geografi? Dia ngomong bahwa geografi itu merupakan ilmu pengetahuan yang menguraikan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala alam, dan penduduk. Nah, di sini udah ada masuk nih teman-teman materi penduduk.
Atau nanti kita akan bahas di materi apa? Demografi. Kependudukan ya kan, nanti ada tuh di babnya. Serta mempelajari ciri khas mengenai bumi dalam ruang dan waktu. Terus ada siapa lagi? Ada Imade Sandi. Ini dari Indonesia nih. Dia ngomong tentang apa? Imade Sandi itu dia ngomong, teman-teman, bahwa geografi ini adalah ilmu yang berusaha menemukan dan memahami persamaan-persamaan dan perbedaan yang ada dalam ruang muka bumi. Jadi misalnya antara darat dan laut, itu ciri yang membedakan apa sih? Nah, itu dibahas nih sama Imade Sandi. Sama selanjutnya, ini juga dari Indonesia, Seminar dan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia atau IGI tahun 1988. Ini sebenarnya pengertiannya tuh hampir mirip teman-teman sama si Imade Sandi. Coba teman-teman lihat di sini ya. Ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Tapi, ini tuh sangat penting ya teman-teman ya. Yang terakhir ini, kenapa? Karena di sini dia memunculkan satu istilah yang sebenarnya akan kita ulang-ulang terus nih selama kita belajar geografi. Yaitu apa? Yaitu fenomena geosfer. Fenomena geosfer terdiri dari apa aja? Di sini kita bisa lihat ada litosfer, terus ada hidrosfer, biosfer, atmosfer. Terus sebenarnya ini ada satu lagi ya, ada antroposfer. Antroposfer. Dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, ini sangat penting ya teman-teman ya. Nanti ini kita akan bahas nih si fenomena geosfer. Terus ada juga nih ke lingkungan atau kewilayahan. Nanti itu ada subnya sendiri, yaitu ada pendekatan geografi. Kita akan belajar nanti perbedaannya sebenarnya itu apa, gitu. Nah, ini mungkin kayak pengertian yang teman-teman mesti ingat, karena penting ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak ya definisi-definisi lain dari para ahli, cuman nggak usah dihafalin semua, karena bakalan stres banget ya kalau misalnya kita ngafalin semua. Jadi kita ngafalin beberapa hal yang penting aja, gitu. Iya, betul banget. Kalau misalnya Bapak Geografi Dunia tuh Eratosthenes ya. Kalau misalnya Bapak Geografi Indonesia itu si Profesor Bintaro. Jadi emang tiga ini, itu dia dari Indonesia. Ini tepat banget ya, Bapak Geografi Indonesia. Geografi Indonesia. Jadi ingat hal-hal yang penting-penting aja gitu ya. Karena kan waktunya udah nggak banyak ya teman-teman ya. Jadi kita harus milih-milih kira-kira materi mana aja nih yang harus kita prioritaskan gitu. Sampai sini terkait pengertian, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau aman? Oke, masih aman ya sejauh ini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget. Nah, kita akan masuk teman-teman ke ruang lingkup geografi. Nah, kalau misalnya kita nih bahas terkait ruang lingkup geografi, nanti kalau misalnya teman-teman baru pertama kali denger, itu kayak, wah agak asing nih. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman masuk ke bab kedua, bab ketiga, bab keempat, itu sebenarnya dia nih penjabaran nih dari ruang lingkup geografi. Kita coba lihat ya di sini ya. Misalnya ada geologi nih. Oh, geologi itu tentang batuan, struktur pembentukan batuan, dan proses pembentukan batuan. Nah, ini akan teman-teman pelajarin di materi apa? Di materi tenaga endogen dan eksogen. Eksogen dan tenaga endogen. Nah, kita akan pelajari nih di materi geologi. Terus ada geomorfologi. Kalau berkaitan dengan geomorfologi, itu kita sebenarnya udah pasti ngomongin bentuk luar permukaan bumi. Kata kuncinya di sini ada luar, teman-teman. Makanya contohnya nanti kita akan bahas misalnya gunung, terus apa lagi? Misalnya lagi laut, sungai, yang kelihatan secara fisik gitu ya, kita bisa lihat bentuknya, itu dinamakan sebagai geomorfologi. Terus nanti ada di bab
atmosfer ya, kita akan belajar tentang meteorologi, itu tentang cuaca, sama klimatologi, itu kita akan belajar tentang iklim, terus nanti kita juga akan belajar tentang pedologi ya, itu nanti tentang tanah, misalnya semakin gelap tanah, itu dia semakin subur apa enggak? Oh, semakin subur. Tapi kalau misalnya tanahnya tuh semakin terang warnanya, misalnya semakin warna putih, berarti itu dia semakin tidak subur. Nanti kita akan pelajarin itu di bab pedosfer. Terus ada apa lagi? Ada hidrologi. Nah, hidrologi ini ada air yang ada di lautan, daratan, dan atmosfer gitu. Terus ada oceanografi, ini spesialisasi ya teman-teman ya. Itu cuman ngomongin laut aja. Jadi sebenarnya si oceanografi ini, dia ini cuman turunan aja dari si hidrologi. Terus ada demografi, itu kita pelajari tentang kependudukan. Ada biogeografi, itu kita akan pelajari persebaran hewan dan tumbuhan di permukaan bumi. Misalnya di Nusa Tenggara, hewannya ada apa aja sih? Oh, ada komodo dan hewan-hewan lainnya gitu. Kalau misalnya di Indonesia bagian barat, apa nih hewannya? Timur apa? Nah, itu kita akan pelajarin di bab biogeografi. Sama yang terakhir ada kartografi, yaitu tentang peta gitu. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman nih masih belum familiar sama kata-kata yang ada di sini, itu nggak apa-apa. Karena nanti semakin teman-teman belajar masuk ke bab-bab, itu akan diulang-ulang terus nih kata-kata yang ada di sini. Jadi nanti secara nggak langsung akan hafal sendiri gitu ya teman-teman ya, sama pembagian-pembagiannya gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya belum familiar, itu nggak apa-apa banget. Tapi kalau udah familiar, itu bakalan lebih bagus ya teman-teman ya. Intinya sering ketemu aja, nanti lama-lama bakalan familiar sendiri gitu. Terkait ruang lingkup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, kalau misalnya aman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita bakalan coba latihan soal terlebih dahulu nih. Di sini ada nomor 1, pernyataan di bawah ini yang termasuk aspek fisik adalah yang mana nih? Coba dijawab dulu, nanti kita belajar pelan-pelan, tenang aja. Nah, ini belum kita bahas ya materinya. Coba teman-teman kira-kira dulu nih jawabannya kira-kira apa nih? Nomor 1. Tentang aspek fisik. Oke, di kolom chat pada jawab yang cacing. Ada lagi yang mau coba jawab? Gak perlu takut salah, dicoba dulu aja. Oke, cacing semua ya teman-teman ya. Nah, kita coba bahas sekarang. Di sini aspek fisik. Aspek fisik tuh apaan sih? Aspek fisik. Nah, aspek fisik itu apa? Aspek fisik itu adalah sebenarnya fenomena geosfer. Fenomena geosfer yang kita bahas tadi di awal. Jadi contohnya misalnya apa, teman-teman? Contohnya ada gunung, ada laut, terus ada apa lagi? Ada sungai, misalnya lagi ada awan. Jadi namanya juga aspek fisik ya teman-teman ya. Jadi wujudnya itu harus kelihatan. Wujudnya harus kelihatan. Nah, wujudnya harus kelihatan. Ada satu lagi teman-teman sebenarnya namanya adalah aspek non-fisik. Nah, kalau misalnya kita bahas aspek non-fisik, itu dia ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang yang namanya kondisi sosial di masyarakat. Betul. Contohnya gimana misalnya? Kita misalnya lagi ngomongin jumlah penduduk di Jakarta sangat padat. Bener banget. Jadi kalau misalnya kondisi sosial, itu kita akan ngomongin materi demografi. Jadi teman-teman, selain materi demografi, itu dia akan masuk ke bagian aspek fisik.
Jadi hanya materi demografi aja nih yang masuk ke dalam aspek non-fisik. Nah, kita coba lihat ke soalnya di sini. Yang A, mata pencarian penduduk pantai adalah nelayan. Nah, yang A ini teman-teman fokusnya sebenarnya di mata pencarian nih. Nah, mata pencarian itu merupakan aspek non-fisik. Jadi ini salah. Yang B, sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani. Sama aja ya, ini ngomongin mata pencarian. Jadi ini juga salah. Yang C, Gunung Sinabung kembali menyemburkan awan panas. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, oh ada nih bentuk fisiknya, yaitu si gunungnya dan si awan panasnya. Berarti si nomor 3 ini teman-teman, nomor 1 ini, jawabannya adalah yang C gitu ya. Kalau yang D gimana? Kalau yang D itu kan dia ngomongin penyebaran penduduk Indonesia yang tidak merata kan, itu juga masuknya ke dalam aspek non-fisik. Sama yang terakhir, ini ngomongin pola persebaran penduduk menyebar di daerah kaki gunung. Ini juga sama ya teman-teman ya, ini merupakan aspek non-fisik. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua, jawabannya adalah yang cacing gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 1 ini? Atau kita next ke soal selanjutnya? Oke, next ya. Kita masuk ke soal kedua di sini. Manusia dengan segala macam aktivitasnya di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Nah, pandangan ini dikenal dengan apa nih kira-kira jawabannya? Oke, udah ada beberapa yang jawab di kolom chat, yang lain masih ditunggu. Oke, ini semuanya ya jawab yang A nih ya. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Tepat banget sebenarnya kalau misalnya kita lagi ngomongin pandangan, cuman ada 2 ya kan. Yang A sama yang D. Nah, tapi kita harus lihat teman-teman bedanya sebenarnya apa sih? Kita coba lihat mulai dari yang A dulu ya. Posibilisme. Nah, siapa nih tokoh yang menciptakan si pandangan posibilisme ini? Namanya adalah Vidal de Blache. Nggak tahu bacanya gimana ya, cuman tulisannya kayak gini. Nah, dia ini menulis satu buku yang judulnya Genre de Vie. Nah, di buku ini teman-teman itu dijelasin nih si teori posibilisme bahwa si manusia itu merupakan makhluk yang aktif. Makhluk yang aktif. Nah, maksudnya aktif di sini apa? Aktif di sini sebenarnya adalah aktif menguasai alam. Menguasai alam. Nah, terus ada satu lagi kan, si determinisme. Nah, kalau misalnya determinisme, tokohnya siapa aja? Ada Karl Ritter, terus siapa lagi? Ada Friedrich Ratzel, sama ada satu tokoh lagi yang namanya Ellsworth Huntington. Nah, si ketiga tokoh ini dia ngejelasin bahwa kebalikannya aja sebenarnya. Alam atau fisik ya, alam atau si faktor fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Betul banget. Yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, kalau misalnya berdasarkan soalnya, di sini kan disebutnya manusia dengan segala macam aktivitasnya di bumi dapat mempengaruhi perubahan di bumi. Berarti siapa yang aktif nih? Yang aktif adalah si manusianya. Manusianya gitu. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang A.
Nah, kalau misalnya di buku-buku dan sumber-sumber literasi lain, teman-teman mungkin ada yang familiar sama voluntarisme, ya kan? Nah, sebenarnya voluntarisme tuh nggak usah teman-teman jadikan opsi jawaban, karena cuman ada dua aja teman-teman sebenarnya pandangan. Kenapa? Karena si voluntarisme itu, teman-teman, belum ada penelitian yang saklek nih, oh teori ini keberadaannya benar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya di opsi-opsi teman-teman ketemu ada kata voluntarisme, itu sebenarnya bisa teman-teman skip aja gitu. Karena yang jadi fokus utama sebenarnya cuma dua teori ini aja. Posibilisme sama determinisme. Jadi pahamin bedanya ini aja gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan nih kok sering kebalik-balik ya Kak, aku bingung nih hafalinnya gimana. Nah, sebenarnya kalau ada dua hal seperti ini, teman-teman, itu teman-teman boleh banget kok ngafalin salah satu aja gitu. Misalnya mau hafalin yang posibilisme aja, ya udah yang determinismenya nggak usah diinget-inget gitu ya, karena kan tinggal kebalikannya aja gitu. Itu buat teman-teman yang mungkin agak sulit gitu ya untuk membedakannya, karena takut kebalik nih, gimana-gimana. Jadi mendingan hafalin salah satu aja gitu. Oke, sampai sini nomor 2 ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau kita next ke nomor 3? Oke, next ya. Kita coba next ke nomor 3 di sini. Nah, ini ada contoh soal kasus nih. Ini sering banget teman-teman. Soal-soal kasus gini keluar nih di soal SIMAK UI ya. Jadi teman-teman harus banyak banget nambahin pengetahuan-pengetahuan tentang Indonesia. Di sini soalnya banyaknya pulau yang terdapat di Nusa Tenggara mengakibatkan pengelompokan masyarakat yang membentuk suku-suku tertentu. Salah satu suku khas yang terdapat di wilayah Nusa Tenggara adalah apa nih kira-kira? Jawabannya. Oke, di kolom chat pada jawab yang A nih ya, Sasak. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ada yang B juga. Ada lagi yang mau coba jawab atau punya jawaban lain? Oke, ada juga yang nggak tahu. Gak apa-apa ya teman-teman ya, karena ini emang rada-rada pengetahuan umum gitu ya, bukan yang saklek materi. Kita coba bahas ya teman-teman ya. Yang ditanya itu adalah suku yang ada di Nusa Tenggara. Kita coba analisis satu-satu si opsinya. Sasak itu dia ada di mana? Di Nusa Tenggara. Betul banget, yang A ini adalah jawabannya gitu. Kalau Baduy, tepat banget. Tadi ada yang jawab di kolom chat. Baduy itu dari Banten. Bugis sama Toraja, ini sama ya teman-teman ya. Dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Benar banget. Sulawesi Selatan. Sama yang terakhir Minahasa, ada yang tahu dari mana nih Minahasa? Betul banget, Sulawesi Utara. Utara, gitu. Nah, kenapa aku masukin soal ini sih di latihan soal? Karena teman-teman, kalau misalnya ada yang udah pernah nyentuh soal SIMAK UI, teman-teman bisa lihat di situ ya, sebenarnya materi tentang pengetahuan kebudayaan Indonesia itu lumayan banyak gitu. Jadi teman-teman nih sambil belajar PBM, PPU ya kan cara baca. Nah, boleh banget teman-teman sekalian baca tentang kebudayaan Indonesia gitu. Karena apa? Karena sering banget teman-teman dikeluarin di soal-soal SIMAK UI gitu. Karena soal SIMAK UI jujur geografinya tuh lumayan susah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak pengetahuan umum yang mungkin nggak semua orang tahu gitu. Jadi karena lumayan masih panjang ya teman-teman waktunya, teman-teman sekalian aja kalau misalnya lagi baca-baca berita ya kan supaya bisa belajar teks, cara baca teks panjang dengan cepat, itu boleh banget sekalian belajar tentang budaya Indonesia gitu ya. Biar sekalian langsung dua pelajaran gitu ya, sekali belajar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang soal nomor 3 ini. Sebelum kita nanti balik ke materi lagi, nanti ada latihan soal lagi, tenang aja, karena banyak banget latihan soalnya. Oke, belum ada ya? Oke, kalau misalnya aman, kita akan lanjut dulu ke materi selanjutnya. Di sini ada konsep-konsep geografi. Ada banyak nih ya, teman-teman ya.
Oke, ini ada yang tanya, gimana ya Kak belajar budayanya lewat buku atau ada gak rekomendasi? Sebenarnya kalau aku dulu tuh nggak belajar lewat buku ya teman-teman ya. Jadi tuh aku cari aja di internet, biasanya di berita-berita. Antara kalau nggak di Kompas, di CNN, atau di Tirto, itu juga bisa kok teman-teman ya. Teman-teman juga bisa, nggak cuman belajar geografi doang ya di bacaan. Sejarah juga perlu tuh ya untuk paham-paham betul dia teman-teman sama ceritanya gitu. Pokoknya makin banyak informasi yang teman-teman tahu, itu akan mempermudah banget di SIMAK UI. Karena SIMAK UI, balik lagi, mungkin orang-orang bilang susah. Susahnya gimana? Karena soalnya ya seperti itu teman-teman ya, nggak cuman blok teori, karena kalau misalnya teori doang ya semua orang juga bisa gak sih? Cuman kalau misalnya udah dikaitin sama fakta-fakta, itu ya belum tentu semua orang tahu gitu. Jadi pokoknya dibanyak-banyakin aja baca berita apa aja ya teman-teman yang nggak usah pilih-pilih, sekalian belajar semuanya gitu ya. Karena kan nggak tahu ya materi apa nih yang keluar nih, berita apa nih yang keluar gitu. Jadi usahain sebenarnya satu hari baca satu berita gitu. Begitu, oke? Nah, sekarang kita lanjut ke konsep-konsep geografi. Ada 10 nih. Kita harus lihat ya teman-teman ya, kira-kira bedanya tuh apa sih antar konsep ini. Nah, konsep yang pertama itu adalah jarak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin jarak, kita ngomongin apa sih? Nah, kalau misalnya kita ngomongin jarak, itu kita ngomongin jarak antara suatu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya di sini ada titik A. Nah, jaraknya gimana nih ke titik B? Nah, itu yang kita pelajarin dalam jarak. Cuman di jarak ini dibagi jadi dua lagi. Ada yang absolut sama ada yang relatif. Nah, bedanya gimana? Absolut, teman-teman, itu udah pasti tetap atau pasti. Jadi, nggak akan berubah-ubah mau aku yang ngukur, atau misalnya siapa nih? Yoyo yang ukur, itu akan tetap sama. Contoh satuannya gimana? Misalnya ada meter atau kilometer. Misalnya nih, aku ngukur dari titik A ke titik B, itu 30 kilometer. Misalnya di sini Yuski ngitung juga dari titik A ke titik B, itu sama 30 kilometer juga. Itu yang dinamakan jarak absolut. Jadi tetap mau siapapun yang ukur, itu hasilnya pasti akan tetap sama. Nah, beda nih sama yang relatif. Namanya juga relatif ya. Dia ini pasti berubah-ubah. Makanya satuannya pakainya apa? Satuannya pakainya waktu. Waktu tuh maksudnya gimana? Misalnya menit atau jam. Nah, misalnya nih aku dari titik A ke titik B, itu aku makan waktu 30 menit. Terus misalnya siapa nih di sini? Misalnya Tien, itu dari A ke B cuma 15 menit gitu. Jadi kan tiap orang bisa beda-beda, tergantung apa? Tergantung kecepatan dari kendaraannya. Atau misalnya dari langkah kakinya nih, oh panjang-panjang dia, makanya jadi cepat sampainya. Jadi kalau misalnya yang relatif ini, tiap orang bisa beda-beda, karena ada faktor-faktor lain ya yang mempengaruhinya gitu. Tapi kalau misalnya kilometer per jam, itu kan udah kecepatan doang ya. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya kilometer per jam, ini sebenarnya nggak bisa dimasukin ke relatif ataupun absolut, karena kan dia kombinasi keduanya ya. Kombinasi si km-nya ini itu masuknya ke yang absolut, tapi kalau misalnya jamnya, dia masuknya ke yang relatif gitu. Jadi sebenarnya pembagiannya itu satu-satu aja gitu ya. Kalau km masuknya ke absolut, tapi kalau jam itu dia ke yang relatif. Jadi cuman berada di lingkup waktu aja gitu. Cuman si waktu ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lainnya gitu. Itu yang pertama terkait jarak. Yang kedua itu ada lokasi. Nah, kalau ngomongin lokasi berarti ngomongin apa? Ngomongin letak suatu fenomena geografis di permukaan bumi. Misalnya kita mau tahu rumahnya si siapa nih misalnya. Rumahnya Sevian di mana sih? Oh, di situ tuh. Nah, itu yang kita namakan sebagai lokasi.
Tapi sama nih kayak jarak. Nah, dibagi jadi dua juga, ada yang absolut sama yang relatif. Kalau yang absolut, itu contohnya ada letak astronomis Indonesia. Astronomis Indonesia. Betul. Letak astronomis Indonesia di mana? Di 9 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Mau teman-teman lihat dari sudut manapun, si letak Indonesia berdasarkan astronomis bakalan selalu ada di sini gitu. Nah, beda nih sama yang relatif. Kalau yang relatif itu contohnya ada letak geografis Indonesia. Adanya di mana? Di dua benua, yaitu ada Asia dan Australia, dan juga ada di dua samudra. Yaitu samudra apa aja? Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kenapa sih si letak geografis ini, dia ini masuknya ke yang relatif? Karena teman-teman nanti mungkin akan bahas ya, di materi tenaga endogen, lempeng bumi itu bisa bergeser, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat tuh, misalnya Pulau Madagaskar, tadinya tuh dia deket banget nih sama Afrika, tapi karena adanya tenaga endogen, dia nih makin lama makin menjauh gitu. Makanya dia nih bisa berubah ya teman-teman ya. Misalnya Indonesia udah nggak di antara Asia sama Australia lagi, misalnya sama benua apa, itu bisa aja gitu ya terjadi ya. Makanya dia masuknya ke dalam lokasi yang relatif gitu. Nah, terus yang ketiga, itu ada keterjangkauan. Mudah dijangkau atau tidaknya suatu tempat gitu. Apa faktor yang paling mempengaruhi? Yaitu satu hal sebenarnya, yaitu jalanan. Kenapa jalanan? Karena teman-teman, kalau misalnya nih ada suatu daerah terpencil gitu ya, dia nih sebenarnya nggak terakses gitu. Tapi sekali dibangun jalan, teman-teman, itu dampaknya tuh bakalan besar banget bagi si wilayah tersebut gitu ya. Karena dia nih dibangun jalan ya kan, berarti kan banyak orang ya yang berlalu lalang. Nah, ekonominya itu bisa semakin meningkat nih. Misalnya dia nih daerahnya penghasil rotan dan hasil karya rotannya itu bagus-bagus. Nah, itu kan dari mulut ke mulut orang yang lewat ke daerah tersebut bakalan menyebarkan ya kan. Oh nih ada nih rotan nih di sini bagus banget. Nah, lama-kelamaan si wilayah tersebut akan makin apa ya? Makin meningkat lah dari segi ekonomi maupun sosialnya gitu. Iya, biasa tuh kalau misalnya kita ngomongin lokasi Indonesia secara general gitu ya, letaknya di mana, itu biasanya cuma ngomongin dua hal ini aja, astronomis dan geografis aja gitu. Jadi teman-teman fokusin di sini aja. Jangan sampai kebalik ya antara astronomis dan geografis gitu. Oke, sama yang terakhir di halaman ini ada pola. Nah, kalau pola ini itu misalnya kita bahas nanti ada pola persebaran sungai. Persebaran sungai. Nanti kita ada nih bahas di materi hidrologi darat ya. Ada yang dendritik lah, nanti ada yang sentrifugal, sentripetal, gitu-gitu. Benar, bentuk, struktur, dan fenomena. Terus misalnya lagi ada pola persebaran desa. Pola persebaran desa. Misalnya ada yang kayak gimana sih pola persebaran desa? Misalnya, iya desa kota benar. Ada yang linear, ada yang menyebar, ada yang memusat. Nah, nanti kita akan pelajari nih si pola-pola tersebut. Kenapa sih si desa ini bisa menyebar? Kenapa sih si desa ini bisanya memusat? Itu nanti kita akan pelajarin di materi interaksi desa kota gitu. Terus ada apa lagi? Ada aglomerasi. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang aglomerasi, itu adanya
pola-pola pengelompokan gitu. Pokoknya ini ada satu tempat nih teman-teman, isinya kawasan industri semua nih. Nah, berkumpul di satu tempat. Itu yang dinamakan sebagai aglomerasi gitu. Betul, pengelompokan penduduk dan aktivitas di suatu daerah. Nah, kawasan industri terbesar ya, salah satunya di Indonesia, itu adanya di wilayah Karawang. Makanya jangan heran ya teman-teman ya, kalau UMR di kota Karawang itu sangat besar ya. Kenapa? Karena ya emang wilayah tersebut dipakainya untuk kawasan industri ya gitu. Benar, lebih tinggi dari Jakarta, tepat banget. Terus ada apa lagi? Ada morfologi. Kalau morfologi itu dia ya sama ya tadi ya. Kayak materi ini nih. Nih, geomorfologi sama kan ngomongin bentuk permukaan bumi. Di sini juga morfologi ngomongin bentuk-bentuk permukaan bumi gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata morfologi ya langsung aja udah pasti itu dia ngomongin bentuk permukaan bumi gitu. Benar. Salah satu kota yang memiliki UMR tertinggi di Indonesia gitu. Tepat banget. UMR tinggi banget di situ. Terus ada nilai guna. Ya sama aja ya kayak manfaat gitu ya. Misalnya apa sih? Misalnya matahari. Matahari nilai gunanya apa? Misalnya untuk menyinari bumi ya, supaya kita terang gitu ya, bisa lihat ada apa aja sebenarnya. Terus bisa juga dia untuk mengeringkan pakaian kalian, benar, untuk jemur, dan lain-lainnya. Benar, pembangkit listrik tenaga surya. Terus bisa lagi, ada desa. Ada yang bocor nih, bentar-bentar. Oke, udah. Nah, desa nih. Desa nanti teman-teman akan bahas ya di materi desa kota. Itu nanti sebutannya tuh ada desa nih fungsinya adalah hinterland. Hinterland desa tuh berfungsi sebagai apa? Misalnya dia nih sebagai penyedia pangan, ya kan makanan disuplai nih dari desa. Bisa juga penyedia tenaga kerja. Tenaga kerja ngambilnya dari desa gitu, karena kan banyak gitu ya. Benar, nih di sini juga ada nih. Untuk kesehatan, abu vulkanik untuk menyuburkan tanah, benar-benar itu masuk ke nilai guna gitu. Betul banget, itu masuk ke nilai guna. Jadi semua apapun ya yang ada di bumi ini, pasti dia mempunyai nilai gunanya masing-masing. Terus yang selanjutnya, di sini ada interaksi dan interdependensi. Ngomongin apa nih dia? Dia ngomongin antar fenomena geosfer, itu dia saling berpengaruh dan saling ketergantungan. Benar, adanya hubungan timbal balik, benar banget. Contohnya gimana? Contohnya balik lagi nih yang paling gampang ya. Desa kota. Desa yang nyediain bahannya, kota yang buat barangnya, nanti dibalikin lagi ke desa. Nah, ini kan ada timbal balik yang nggak bisa berhenti, teman-teman ya. Kalau misalnya tiba-tiba nih, desa udah nggak supply padi lagi. Wah, kota bisa hancur ya teman-teman yang nggak ada nih, yang support pangannya lagi. Begitupun sebaliknya nih, misalnya si kota udah nggak kirim lagi nih barang dan jasa hasil produksinya ke desa. Wah, desa bisa aja nggak dapet nih ya si barangnya gitu. Jadi sebenarnya hubungannya itu dia saling keterkaitan dan nggak bisa hilang satu sama lain gitu. Nah, ini ada dua terakhir yang mungkin kadang suka susah nih ya dibedainnya ya, antara keterkaitan ruang sama diferensiasi area. Sebenarnya bedainnya tuh gampang teman-teman ya. Kalau kita bahas keterkaitan ruang, ya ini sebenarnya cuma bahas satu fenomena aja gitu. Misalnya gimana? Misalnya, kalau teman-teman ingat pantai. Nah, kalau misalnya ingat pantai, udah pasti spesifik mata pencariannya itu adalah nelayan. Ya kan? Nggak mungkin dong ada petani ya kan di pantai, itu kan kurang relate ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pegunungan. Nah, kalau di wilayah pegunungan, mata pencariannya misalnya petani teh. Petani teh gitu. Jadi mata pencarian itu akan mengikuti si
ciri-ciri dari wilayahnya gitu. Tapi kalau misalnya diferensiasi areal, ini sebenarnya dia membandingkan dua fenomena. Jadi udah pasti di soal itu ada dua fenomena yang berbeda, teman-teman. Sebenarnya bedanya gampangnya kayak gitu. Kalau keterkaitan ruang, itu ya cuma satu aja gitu. Jadi dia nggak dibandingin. Tapi kalau diferensiasi areal, pasti membandingkan gitu ya. Misalnya gimana? Misalnya desa nih. Oh, desa isinya tuh sawah-sawah. Tapi kalau misalnya di kota, itu nggak ada sawah-sawah. Misalnya ada cuma gedung-gedung aja. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya diferensiasi areal, pasti dia akan membandingkan dua hal yang berbeda. Gitu. Oke, sampai sini terkait 10 konsep-konsep geografi aman atau ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya ada yang baru pertama kali dengar materinya, itu kalau misalnya masih lupa-lupa, itu sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau nanti mau buka catatannya lagi, itu nggak apa-apa banget. Jadi belajar tuh harus pelan-pelan aja. Jangan terlalu terburu-buru, nanti jadinya stres malah demot ya kan. Oke, aman ya. Kita coba ke latihan soal nih. Soal yang pertama terkait konsep. Ilmu geografi mengandung pengertian yang mencakup beberapa konsep, yaitu konsep apa aja tuh tadi yang udah kita bahas. Nah, biasanya kalau mau ngafalin konsep, itu sebenarnya nggak gimana-gimana sih teman-teman. Kenapa? Karena dari nama si konsepnya aja, itu kadang kita udah bisa menjelaskan gitu ya. Tapi emang itu perlu latihan yang panjang, teman-teman. Jadi harus sering ketemu intinya. Kalau misalnya semakin sering ketemu soal, itu pasti makin inget gitu ya teman-teman sama materinya. Oke, di kolom chat pada jawab yang E. Masih ada lagi yang mau coba jawab? Oke, kalau diferensiasi areal itu nggak selalu ngomongin manfaat gitu ya teman-teman ya. Cuman kayak hubungan aja. Misalnya nih, aku kalau misalnya inget Kirito, itu inget dia nih misalnya selalu pakai baju kotak-kotak gitu. Jadi apa yang melekat dalam fenomena tersebut gitu. Tapi kalau nilai kegunaan, misalnya manfaatnya ya, oh si Kirito ini manfaatnya baik banget loh, dia bisa bikin si organisasi ini jadi maju banget dan dikenal sama orang lain. Nah, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, untuk membedakan antara diferensiasi areal sama nilai kegunaan gitu. Oke, gak ada lagi nih ya yang mau coba jawab ya. Kita coba lihat ya teman-teman, apakah benar? Jawabannya adalah yang E. Yang ditanya ya di sini adalah konsep ya. Jadi selain konsep pasti itu dia salah. Mulai dari yang A, keterjangkauan itu tepat ya teman-teman, dia konsep. Tapi distribusinya ini salah karena nanti itu masuknya ke prinsip gitu ya. Yang B ini juga sama, interrelasi itu dia masuknya ke prinsip, tapi nilai kegunaannya itu dia tepat masuk ke konsep. Yang C, aglomerasi tepat ya, masuk ke konsep tadi kita udah bahas. Tapi ke lingkungannya ini bukan, karena nanti kita akan bahas itu dia masuknya ke pendekatan atau disebutnya sebagai objek formal. Yang D sama nih ya, ke ruangan. Ini nanti kita masuknya ke dalam objek formal juga. Interdependensinya tepat ya, dia masuk ke konsep. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua, jawabannya adalah yang E ya, morfologi sama diferensiasi areal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau kita next ke soal selanjutnya? Aman sampai sini? Oke, aman ya. Kita next ke soal selanjutnya nih. Di wilayah perkotaan terdapat penggunaan lahan secara khusus, seperti pusat perdagangan, kawasan industri, pemukiman kelas elit, kawasan kumuh, kawasan hijau. Nah, konsep geografi yang berkaitan dengan hal itu adalah apa nih tadi? Gampang nih ya. Pokoknya langsung cari aja kata kuncinya apa, langsung dicari deh. Dicocokin sama jawabannya apa. Oke. Ada lagi yang mau coba? Sejauh ini jawabannya sama semua, belum ada yang beda nih ya. Oke, gak ada lagi nih yang mau coba jawab ya. Pada jawab yang C, kata kuncinya apa? Secara khusus nih.
Jadi emang wilayah tersebut dipakai secara khusus untuk hal-hal tertentu. Misalnya pemukiman kelas elit, ya udah emang di wilayah tersebut isinya elit semua gitu. Menengah ke bawah nggak ada di tempat tersebut gitu ya. Jadi emang dia ini satu kawasan isinya hal yang sama doang gitu. Jadi konsep yang tepat adalah yang mana? Yang cacing, tepat banget. Aglomerasi atau pengelompokan. Pengelompokan, tepat banget. Sampai sini aman terkait konsep. Kurang lebih soal-soal yang muncul tuh sebenarnya kayak gini teman-teman. Soal kasus nanti teman-teman tinggal tentuin itu dia masuknya ke konsep yang mana gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah gitu ya. Karena kalau pilihan ganda kita masih bisa eliminasi. Kecuali kalau misalnya soalnya esai, itu baru kita agak sulit ya teman-teman. Yang mana kita harus benar-benar hafal gitu ya perbedaannya itu apa. Oke. Disimak tuh kurang lebih kayak gini kok. Contoh kasus, nanti tinggal teman-teman tentuin kira-kira dia ini masuknya ke konsep yang mana gitu. Tapi jarang banget ya dia ngomongin definisi. Biasanya nanti teman-teman langsung disuguhkan gitu ya dengan soal-soal. Kalau pola gimana? Tadi ya, misalnya dijelasin nih di soal ini. Kalau misalnya ada wilayah yang misalnya tanahnya tuh nggak rata, artinya dia nih miring-miring, teman-teman. Misalnya nih ya, gimana ya, aku gambarin sini ya. Di sini ada tanah lurus nih, terus di sini sisanya geradakan. Di sini ada tanah lagi yang lurus. Nah, di tanah yang lurus ini akan dibangun rumah, ya kan, teman-teman? Nah, tapi jarak antar rumah ke rumah ini itu jauh ya kan, teman-teman? Misalnya rumah yang lain di sini satu lagi. Nah, berarti kalau misalnya nanti dibikin kata dan teman-teman harus menentukan kira-kira polanya ini apa, ini adalah jawabannya polanya menyebar. Kenapa menyebar? Karena sesimpel menclok-menclok teman-teman jauh-jauh gitu ya. Kenapa bisa menyebar? Ya balik lagi, karena si tanahnya ini dia nggak rata gitu. Nah, ini udah pasti masuknya ke dalam konsep apa? Konsep pola gitu. Pokoknya tadi ya, terkait pola itu sebenarnya cuma ngomongin dua aja. Antara pola persebaran desa kota sama pola persebaran sungai gitu. Jadi dua hal itu aja. Paling yang agak rebek tuh yang sungai ya teman-teman ya, karena banyak banget tuh pola-polanya. Nanti kita akan bahas ya di hidrologi darat gitu. Pokoknya konsep harus dikuatin, harus banyak latihan soal. Biar kenal gitu ya teman-teman sama setiap soal-soalnya gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke objek formal geografi. Ini pas dulu aku belajar, itu tuh aku jujur ya nggak bisa bedain gitu ya. Bedanya gimana sih sebenarnya ke ruangan sama ke lingkungan. Nah, tapi ini aku udah menemukan ya teman-teman ya, rumus valid untuk bedain setiap pendekatan ini. Caranya gimana? Kita coba bahas dulu ya. Yang pertama, ke ruangan. Nah, kalau di keruangan, teman-teman, rumusnya, dia ini ada satu fenomena geosfer, ditambah sama satu wilayah. Contohnya gimana? Misalnya, banjir nih. Banjir di Bogor karena hujan secara terus-menerus. Karena hujan secara terus-menerus. Nah, di sini kan ada satu fenomena geosfer sama satu wilayah ya. Fenomena geosfernya apa? Banjir ya kan teman-teman nih. Si banjir. Wilayahnya di mana? Di Bogor, satu doang gitu. Nah, kalau misalnya dia ini kan karena faktor alam. Aduh, nggak kelihatan ya. Faktor alam. Nah, kalau misalnya dia ini karena faktor alam, itu dia masuknya ke ruangan gitu. Tapi kalau misalnya si ke lingkungan, teman-teman, nih aku taruh di sini aja ya, lingkungan, itu dia sebenarnya mirip nih sama ke ruangan. Terdiri dari satu fenomena geosfer
Satu fenomena geosfer, terus ditambah sama satu wilayah, sama nih. Tapi dia ada satu faktor lagi, yaitu dia ada campur tangan manusia. Jadi bedanya kayak gitu teman-teman. Antara keruangan sama kelingkungan, bedanya kalau keruangan ya gara-gara faktor alam gitu ya. Tapi kalau misalnya kelingkungan, itu dia terjadi karena adanya campur tangan manusia gitu. Betul. Jadi ini ada nama lainnya ya. Kalau keruangan, itu dia nama lainnya adalah spasial. Kalau ke lingkungan, itu dia nama lainnya adalah ekologi. Gitu. Sama yang terakhir, pendekatan kompleks wilayah, ini sebenarnya terserah ya teman-teman ya. Dia bisa ada campur tangan manusia, ataupun tanpa campur tangan manusia. Tetapi kalau misalnya pendekatan kompleks wilayah, itu dia lebih menekankan terjadi di beberapa daerah atau wilayah. Di beberapa wilayah. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih, banjir yang ada, yang terjadi di Bogor sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta. Nah, di sini kan teman-teman bisa menemukan ya, oh ada dua wilayah nih, ada Bogor sama Jakarta. Terserah dia mau ada faktor manusia atau enggaknya, itu dia akan tetap masuk ke dalam kompleks wilayah gitu. Nah, ini betul, nama lainnya adalah regional kompleks. Regional kompleks gitu. Ada yang nanya nih, Kak bisa nggak ke lingkungan tapi bukan faktor manusia? Nggak bisa, karena kalau misalnya nggak ada faktor manusia, itu dia teman-teman harus masukin ke ruangan gitu. Jadi emang ciri dari kelingkungan itu pasti banget ada pengaruh manusia gitu ya. Jadi misalnya kebakaran hutan. Kalau misalnya kebakaran hutannya itu karena cuacanya lagi musim kemarau, berarti itu masuknya ke ruangan. Tapi kalau misalnya kebakaran hutannya itu dia gara-gara manusia nih tebang-tebangin pohonnya, akibatnya jadi gersang, itu teman-teman masukin ke lingkungan gitu. Ekologi, nah itu nggak mungkin sebenarnya, nggak mungkin. Karena sebenarnya itu sama teman-teman ya. Jadi sebenarnya antara ekologi dan kelingkungan itu nggak mungkin ada di satu tempat yang sama gitu. Karena kalau misalnya ada kayak gitu, berarti soalnya yang salah gitu. Boleh yang kompleks wilayah. Jadi yang kompleks wilayah ini, dia terserah ya, bisa ada faktor manusia atau nggak ada faktor manusia gitu. Tapi di kompleks wilayah ini, dia fokusnya teman-teman ke terjadi di beberapa wilayah. Misalnya banjir ya kan ini. Banjirnya terjadi di lebih dari satu tempat gitu. Misalnya di sini terjadinya di Bogor sama Jakarta gitu. Kalau misalnya kompleks wilayah cuman kayak gitu. Pokoknya terjadi di beberapa wilayah gitu. Ada yang tanya, Kak, kalau kompleks wilayah kayak gini, untuk mengatasi banjir di Bogor, Pemda Bogor bekerja sama dengan Pemda sekitarnya. Itu termasuk nggak? Kalau misalnya kayak gitu, Pemda ya, misalnya Pemda Jakarta gitu ya. Nah, itu sebenarnya termasuk ya teman-teman ya, karena udah lebih dari 2 wilayah nih yang menyelesaikan satu fenomena geosfer. Itu bisa kok masuk ke kompleks wilayah. Pokoknya ada beberapa wilayah yang bekerja sama atau terjadi di beberapa wilayah, itu dia akan masuk ke kompleks wilayah atau regional kompleks gitu. Sampai sini aman terkait objek formal. Sebelum kita latihan soal biar makin paham ya kira-kira gimana nih kalau misalnya si objek formal ini dijadiin soal. Benar, fenomena buat kompleks wilayah cuma satu, betul. Cuma satu. Yang atas ini juga sebenarnya cuma satu-satu semua sih teman-teman. Jadi yang beda cuma si wilayahnya aja gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. Kalau misalnya ada yang masih bingung, nggak apa-apa. Kita coba ke latihan soal, siapa tahu makin tercerahkan gitu ya, kira-kira perbedaannya gimana. Nah, kita masuk ke soal pertama.
di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, maka yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah apa nih, teman-teman? Kira-kira yang mana? Ya, hati-hati ya jawabnya ya, jangan sampai kegocek. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Kira-kira nomor ini jawabannya apa? Bentar ya, sambil aku mau ambil casan dulu. Baterai laptopnya habis. Oke, jawabannya adalah, di sini ada yang jawab A sama yang jawab C ya. Kira-kira jawaban yang tepat tuh yang mana sih? Jawaban yang tepat adalah yang, nggak tahu yang mana ya, kita coba analisis dulu nih soalnya. Di sini dapat kata kunci di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Jadi si gizi buruk ini, teman-teman, dia merupakan fenomena geosfernya. Ini adalah wilayahnya. Terus di sini dijelaskan ada dua ya, ada faktor manusia sama ada kondisi fisik atau faktor alam. Nah, terus disuruh tentuin nih kira-kira pendekatan geografi yang berkaitan adalah yang mana. Betul banget yang teman-teman jawab di kolom chat, kata kuncinya sebenarnya di sini, di beberapa tempat. Jadi nggak peduli nih, mau terjadi gara-gara faktor manusia atau kondisi fisik, itu yang penting dia ini terjadinya di beberapa tempat, ya kan? Makanya jawaban yang tepat itu adalah si kompleks wilayah, gitu. Betul sekali. Astaga, Nafis. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang soal ini sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, aman ya. Nah, kita coba lanjut ke soal selanjutnya. Ini masih sama ya tentang pendekatan. Gagal panen padi yang terjadi di Jawa Tengah akibat pengairan yang tidak merata karena ketika musim hujan, air sungai meluap dan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Nah, pendekatan geografi dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah yang mana? Kenapa Bintang mau nanya apa? Oke, pada jawab yang D. Ada lagi yang mau coba jawab atau punya jawaban lain? Kenapa tuh yang ke ruangan? Ada yang bisa kasih alasan nggak? Kenapa jawabannya tuh yang D, yang pendekatan ke ruangan? Oke, Cirito jawab faktor alam. Terus ada yang jawab lagi, terjadinya di satu provinsi ya, cuman di Jateng. Terus bener banget. Oke, ini udah bener-bener semua sih. Gak ada faktor manusianya, bener banget. Benar. Jadi semuanya benar ya, teman-teman ya. Di sini kan yang pertama di Jawa Tengah. Itu cuma ada satu wilayah aja, ya kan? Terus, fenomena geosfernya apa kira-kira di sini? Gagal panen padi, ya kan? Ini fenomena geosfernya. Nah, terus tinggal itu, kita lihat aja ya, penyebabnya apa sih? Oh, penyebabnya adalah pengairan yang tidak merata nih. Gara-gara apa? Gara-gara musim, ya kan? Musimnya yang berubah-berubah gitu. Jadi ini bener banget, ini adalah faktor alam gitu. Jadi kalau misalnya faktor alam, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang D, tepat banget. Yang pendekatan ke ruangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang prinsip geografi. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sejauh ini aman ya? Oke, aman ya? Nah, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu terkait prinsip geografi. Di sini prinsip geografi ada berapa? Ada 4 ya, teman-teman ya.
Yang pertama, itu adalah prinsip distribusi atau persebaran. Nah, kita coba lihat yang pertama. Prinsip distribusi adalah suatu fenomena geosfer tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi, setiap wilayah, teman-teman, itu isinya tuh nggak sama, gitu. Objek material. Nanti ya, kita tambahin aja di akhir ya. Itu sebenarnya kurang lebih ya, teman-teman ya, objek material tuh ini. Sini nih. Mana si ini? Nih, ruang lingkup geografi sebenarnya itu masuknya teman-teman ke dalam objek material. Kurang lebih sama kan? Nih, kita bahas sedikit dulu deh sebelum kita bahas ke prinsip ya. Objek material, yang pertama tadi tuh ada litosfer ya kan? Nah, litosfer itu ada geologi sama geomorfologi. Nih, masuknya ke litosfer. Terus ada meteorologi sama klimatologi. Nah, ini masuknya kemana? Ini dia masuknya ke hidrosfer. Nah, terus pedologi masuknya kemana? Ini juga masuknya ke litos. Terus ada hidrologi, oceanografi. Tentu ini masuknya kemana, teman-teman? Ke hidrosfer. Kok ini hidrosfer? Ini atmosfer. Ini atmosfer. Atmosfer. Ini hidro ya, hidrosfer. Terus ada demografi, ini antroposfer ya. Terus biogeografi sama kartografi. Kartografi ini sebenarnya nggak masuk kemana-mana ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya biogeografi, itu dia masuk ya ke mana? Ke yang namanya biosfer. Nah, sebenarnya pembagiannya tuh ada di sini nih, si fenomena geosfer. Karena sebenarnya objek material itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Saya fenomena geosfer. Begitu. Iya, benar. Atmosfer, gitu. Kayak gitu doang sih sebenarnya kalau objek material ya. Jadi tinggal diklasifikasiin aja nih dari ruang lingkup geografi, gitu. Sebenarnya kalau geografi ya teman-teman ya, itu kalau mau cepat bisanya, itu balik lagi ya, yang sering aku ngomongin di kelas, ya teman-teman harus ngulang-ngulang terus materinya, gitu. Biar cepat ngerti dan bisa ngaitin nih antara materi A sama materi B, gitu. Jadi sebenarnya, misalnya teman-teman nih udah bahas materi pendekatan geografi udah habis, ya udah habis ini latihan soal. Tapi ketika jawab latihan soal, itu dijabarin nih. Misalnya nih, teman-teman lagi ngerjain soal tentang ini konsep nih. Misalnya cuma ngerjain satu doang nih. Tapi aku tuh biasa jelasin semua lagi konsepnya. Jadi aku tulisin lagi si konsep A ngomongin apa. Itu cara aku untuk nginget materinya ya. Itu emang lama banget dan capek banget belajar kayak gitu. Tapi worth it banget teman-teman. Beneran deh, se-worth it itu. Karena jadi ingetnya tuh jangka panjang. Bahkan sampai sekarang nih, aku udah 2 tahun yang lalu ya belajar UTBK, tapi masih ingat gitu sampai sekarang. Jadi emang menurut aku ya cara yang paling efisien gitu ya untuk belajar ya kayak gitu. Karena nggak cukup teman-teman belajar 1 kali pertemuan doang. Kita harus review ulang lagi sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara itu. Ngulang-ulang terus tapi dalam bentuk tulisan gitu. Jadi jangan nyalin lagi ya. Tapi kalau udah latihan soal, itu teman-teman tulis dulu aja apa yang teman-teman ingat. Nanti kalau misalnya lupa, baru dilihat lagi catatannya gitu. Nanti kalau misalnya ketemu soal konsep lagi, ditulis lagi gitu. Mau tanya apa, Timi? Tapi nanti dulu ya, aku kelarin dulu nih, si prinsip dulu nih. Nah, distribusi tadi ya, dia nih persebaran fenomena geosfer tuh nggak merata. Misalnya gimana sih? Misalnya Komodo. Komodo tuh emang ada di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia aja tuh cuma ada 1 tempat ya kan, di mana? Di Nusa Tenggara doang. Nusa Tenggara. Nah, ini tentu nggak merata ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya disebut merata, berarti kan Komodo nih ada di semua wilayah di Indonesia. Misalnya di Papua ada Komodo, di Sumatera Utara ada Komodo. Itu yang disebut dengan merata. Tapi kalau misalnya kita lihat ke bumi kita ini, persebarannya itu nggak merata karena berbeda-beda. Terus misal lagi timah.
Timah nih paling banyak di mana sih? Di Bangka Belitung. Gitu. Kalau misalnya di wilayah misalnya Jawa Timur, itu belum tentu ada nih si timah gitu. Jadi berbeda-beda. Nah, terus prinsip yang kedua itu disebutnya adalah prinsip interrelasi. Interrelasi itu dia ngomongin hubungan yang berkaitan dalam ruang antar gejala yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya gampangnya itu sebab akibat kalau interrelasi. Sebab akibat. Contohnya gimana? Contohnya misalnya hutan yang gundul. Hutan yang gundul terjadi karena penebangan liar. Penebangan liar. Nah, di sini kan kita bisa tentuin ya teman-teman ya, yang mana penyebabnya dan yang mana yang akibatnya gitu. Itu yang disebut dengan prinsip interrelasi. Terus ada apa lagi? Ada prinsip deskripsi. Namanya juga deskripsi diri ya kan. Berarti kita lagi menjelaskan sesuatu nih. Misalnya teman-teman disuruh jelasin tentang gunung. Oh, gunung bentuknya segitiga. Di dalamnya tuh ada apa aja ya kan. Dan bisa juga teman-teman lengkapin nih penjelasan teman-teman tentang gunung sama diagram, grafik maupun gambar maupun peta gitu. Jadi nanti si pembacanya itu bisa kebayang, oh ternyata bentuk gunung tuh kayak gini nih, tanpa dia lihat gunung secara langsung. Sama yang terakhir, itu adalah prinsip korologi. Nah, prinsip korologi ini teman-teman, gampangnya dia ini gabungan dari ketiga prinsip. Misalnya ada distribusi, interrelasi, sama deskripsi. Digabungin jadi satu, itu namanya adalah korologi. Tapi nggak jarang di soal-soal tuh kadang cuma dua aja, teman-teman. Misalnya, distribusi ditambah sama interrelasi doang. Nah, itu udah bisa ya teman-teman masuk ke korologi. Atau interrelasi sama deskripsi, atau bahkan distribusi sama deskripsi. Jadi minimal itu dua ya teman-teman ya. Gabungan antara tiga prinsip ini, itu bisa dimasukkan sebagai korologi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang prinsip geografi? Ya, nanti aku share ya di grup kali ya. Kita grupnya cuma satu ya teman-teman ya, yang Taman Siswa itu ya. Nanti aku share di sana ya, semoga nggak tenggelam gitu ya chatnya ya. Kalau misal si A berbahasa ke Jaksel-Jakselan karena berada di Jaksel, itu termasuk prinsip interrelasi nggak, Kak? Sebenarnya kalau bahasa Jaksel ya teman-teman ya, itu kan enggak apa ya, enggak bahasa yang diakui dunia gitu ya. Jadi itu sebenarnya nggak bisa dijadiin contoh. Tapi misalnya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, bahasa Indonesia ya cuma di Indonesia doang. Tapi kalau misalnya bahasa Inggris, misalnya ya dipakai sama di negara Amerika. Nah, itu bisa teman-teman masuk ke distribusi atau persebarannya tuh nggak merata. Cuman itu kita lihatnya dari aspek apa? Dari aspek sosialnya gitu ya. Atau bisa lah dikait-kaitin nanti sama materi demografi. Cuman itu harus hal-hal yang emang diakui secara internasional. Begitu. Iya, yang udah coret-coret tenang aja. Tenang aja, nanti aku kasih ya. Oke, aman sampai sini? Oke, aman ya. Kita coba latihan soalnya di sini. Zona selatan Jawa Barat itu memiliki morfologi berbukit-bukit dengan lereng yang terjal, sehingga sangat berpotensi sebagai daerah rawan longsor. Nah, kira-kira prinsip geografi untuk memahami fenomena tersebut adalah prinsip yang mana? Oke, pada jawab yang B. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, yang B semua nih ya. Oke, yang B. Nah, di sini sebenarnya ada satu kata kunci ya, teman-teman, yaitu sehingga. Nah, sehingga ini, itu dia sebenarnya udah jelas banget ya, menjelaskan tentang sebab akibat. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang B. Ada nggak di sini yang kayak,
Sebenarnya aku ragu sih, Kak, antara B, kalau enggak yang C, si prinsip deskripsi gitu. Nah, sebenarnya kenapa prinsip deskripsi ini salah, teman-teman? Ingat definisi dari prinsip deskripsi, di sini penjelasannya lebih mendetail. Jadi benar-benar harus detail menjelaskan si fenomenanya gitu. Kalau di sini teman-teman, itu dia pendek banget sebenarnya. Dan kurang banget kalau misalnya mau disebut sebagai prinsip deskripsi. Makanya dia lebih masuk ke dalam prinsip interrelasi. Ditambah lagi di sini ada kata hubungnya ya kan, sehingga. Makanya dia dimasukinnya ke dalam yang B ya, prinsip interrelasi. Sampai sini aman terkait soal nomor 8 ini. Oke, aman ya? Oke, aman. Nah, sekarang kita akan latihan soal secara general gitu ya, enggak terkhusus pada satu subbab tertentu gitu. Nah, di soal ini jawabannya tuh pakai rumus yang C gitu ya, walaupun di sini ada yang D nih. Cuman ini aku nanti aja deh jelasinnya ya. Trik-trik untuk jawab soal yang tadi tuh kalau misalnya ada 1, 2, 3, 4, itu nanti aja. Kalau kita udah ketemu soalnya. Kayak di pertemuan minggu depan tuh kayaknya ada deh. Biar lebih relate aja ya, bisa dipraktekin, biar langsung inget gitu. Nah, untuk yang sekarang, itu kita pakai yang tipe C nih, teman-teman ya. Jadi opsi A-nya itu bila pernyataan benar, alasan benar, itu keduanya menunjukkan sebab akibat, atau dia nyambung gitu ya. Terus kalau misalnya yang B, bila pernyataannya benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan sebab akibat. Terus kalau yang C, bila pernyataannya benar, alasannya yang salah. Kalau yang D, kebalikannya. Si pernyataannya yang salah, alasannya yang benar. Kalau yang E, dua-duanya itu dia salah gitu. Nah, kita coba ya ke soal nomor 9. Di sini soalnya, objek kajian ilmu geografi itu terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung ke dalam satu sistem geosfer. Sebab geosfer sendiri terbagi menjadi komponen geofisik yang terdiri dari litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, dan komponen biotik ada flora dan fauna, dan komponen antroposfer, yaitu manusia. Oke, cepet. Ini ada spam nih ya. Oke. Yang mana? Yang A ya. Ada lagi teman-teman yang mau coba jawab atau punya jawaban lain mungkin terkait soal ini, nggak apa-apa banget ya. Nggak harus sama ya, sama. Jawaban teman-teman ya itu nggak apa-apa banget. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ada yang D di sini. Oke, berarti ada 2 jawaban ya. Ada yang A sama yang D. Kalau yang D berarti yang atasnya ya, yang salah gitu ya. Oke, kita coba bahas ya teman-teman ya. Dari pernyataan dulu, objek kajian ilmu geografi terdiri atas komponen-komponen bumi yang tergabung dalam sistem geosfer. Ini benar apa salah? Ini sebenarnya tepat, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya nih, nama lain dari komponen-komponen bumi ini, itu adalah si fenomena geosfer. Fenomena geosfer. Jadi kan kalau misalnya fenomena geosfer itu kan banyak ya teman-teman terdirinya ya. Tadi ada hidro, ada litosfer, ada biosfer, ada apa lagi? Ada antroposfer, sama yang terakhir ada atmosfer ya kan. Nah ini kalau misalnya komponen-komponen ini nih, kelima hal ini digabungin, dia jadinya apa? Jadinya ya sistem geosfer ini atau fenomena geosfer ini. Makanya si pernyataan atasnya tuh benar. Nah, pernyataan bawahnya sebenarnya dia ini menjelaskan teman-teman sistem geosfer ini isinya apa aja. Nih, di sini ada litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer. Di sini ada biosfer dan di sini ada antroposfer. Makanya di yang bawah sini juga benar. Dan mereka ini saling berhubungan. Kenapa mereka saling berhubungan, teman-teman? Karena si sistem geosfer yang ada di pilihan atas ini itu dijelaskan nih dalam pernyataan yang kedua. Makanya hubungannya itu adalah sebab akibat. Betul banget. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang A.
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 9 ini? Ada yang masih bingung nggak? Kenapa tuh jawabannya sih yang A? Oke, aman ya? Kita coba ya. Satu soal terakhir di sini, hati-hati ini jawabnya ya. Dalam melakukan kajian geografi, seringkali menggunakan peta. Sebab peta merupakan satu-satunya alat yang dapat membantu suatu penjelasan geografis. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, di sini ada yang jawabannya cacing, ada juga yang jawabannya D. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke, C, ada lagi? Oke, berarti C sama D ya tadi ya. Apa dah? Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Dari pernyataan satu dulu ya. Dalam melakukan kajian geografi seringkali menggunakan peta. Benar apa enggak? Ini benar ya teman-teman ya. Karena si peta ini buat nunjukin nih teman-teman kira-kira wilayah tersebut itu isinya tuh apa sih? Makanya kita bisa lihat nih pakai peta ya kan teman-teman. Makanya si pernyataan satunya itu dia benar. Sebabnya itu dia salah. Kenapa dia salah? Karena di sini ada kalimat satu-satunya. Nah, nggak cuma peta ya teman-teman ya yang bisa membantu penjelasan geografis. Karena ada hal lain, misalnya apa? Misalnya kita pakai seismograf. Itu kita untuk mendapatkan apa? Mendapatkan data terkait gempa ya kan, titik gempa. Terus misalnya kita pakai hygrometer. Nah, hygrometer ini kita bisa mendapatkan data tentang apa? Tentang kelembapan udara. Kelembapan udara. Yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat teman-teman, belum tentu nih kita ketemu di peta gitu. Jadi peta ini bukan satu-satunya. Makanya kalau misalnya atas benar bawah salah, itu jawabannya yang mana? Yang cacing. Nah, ini tips aja buat kerjain soal SIMAK UI ya teman-teman ya. Kalau ketemu kata-kata subjektif nih, kayak misalnya satu-satunya atau paling, itu dia sebenarnya kemungkinan teman-teman itu jawabannya tuh salah gitu ya. Jadi teman-teman tinggal perhatiin aja tuh ada gak sih kalimat subjektif. Ini nggak cuma di materi apa sosum doang ya teman-teman. Ini berlaku juga di materi PBM, PPU. Itu tuh sering banget tuh. Paling gitu ya. Kalimat-kalimat subjektif itu teman-teman perlu curigai bahwa itu tuh yang salah sebenarnya ya gitu. Oke, materi udah habis. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang materi pengantar ilmu geografi. Pokoknya habis ini harus latihan soal supaya kenal lebih banyak soal lagi gitu. Jangan lupa coba dipraktekin aja teman-teman. Kalau misalnya belajar satu materi, itu coba ya ketika jawab soal itu ditulis lagi si materinya gitu. Biar makin ingat aja. Kuisnya nanti ya di pertemuan sebelumnya selanjutnya kita gabungin aja jadi satu gitu ya biar nggak langsung fresh gitu ya biar nanti teman-teman mencoba mengingat-ingat lagi si materinya gitu. Oke, noted pakai soal simak ya biar kita bisa langsung lihat gitu ya prakteknya. Kalau soal bab ini sebenarnya kayaknya tuh di airdrop tuh ada guys. Jadi boleh coba dikerjain airdropnya. Ada kok, tentang aja gitu. Benar-benar. Geo tuh lebih mudah latsol. Tapi sebelum latsol, teman-teman harus paham dulu ya sama materinya gitu. Karena kalau misalnya nggak paham sama teorinya, itu bakalan lebih stressful teman-teman untuk belajar si soalnya gitu. Jadi emang seenggaknya teman-teman ada modal sedikit dulu nih belajar materi. Nanti dikembangin lagi di latihan soalnya. Begitu. Udah itu ya, udah jam sholat nih.
Iya emang. Ini emang sih konsep, prinsip, sama pendekatan itu emang sering-sering ketuker, tapi teman-teman perlu tekanin, pokoknya konsep itu yang ada 10. Terus kalau misalnya prinsip yang ada 4. Kalau misalnya pendekatan atau objek formal itu yang ada 3 gitu ya. Itu emang kayak perlu pelan-pelan aja teman-teman. Makanya belajar geografi tuh gak usah yang cepet-cepet banget, karena bakalan stres gitu ya. Jadi intinya pelan-pelan aja, kayak enjoy aja. Nggak perlu terburu-buru gitu ya. Ini berlaku ke semua pelajaran sih. Pokoknya jangan buru-buru kalau misalnya belajar, pelan-pelan aja. Yang penting teman-teman ngerti gitu. Karena keburu banget, tenang aja. Waktunya panjang. Aku tuh dulu nggak nyatet full materi gitu loh guys, karena nggak keburu gitu ya. Nggak keburu. Dulu tuh aku pakai SKS kuning gitu, jadi aku cuman nambahin catatan yang nggak ada di buku SKS gitu. Kalau aku ya, karena menurut aku buku SKS tuh nggak terlalu lengkap gitu, jadi harus ditambahin gitu sama materi-materi yang aku tonton dan aku pelajarin gitu. Kenapa Bintang mau nanya apa? Gitu, jadi boleh kalau mau pakai buku apapun, SKS kuning juga boleh banget, tapi harus ditambahin. Karena jujur menurut aku tuh kurang banget. Aduh, SKS kuning aku kemana ya? Karena SKS kuning aku tuh bener-bener full, ada tempelan kertas-kertas lagi gitu. Karena benar-benar kurang sih guys kalau menurut aku ya, cuman belajar dari SKS kuning gitu. Aduh, aku lupa ya SKS kuning aku tuh ada di mana ya? Ada di lemari, cuman lupa ya ada di mananya. Tidak bisa menemukannya. Mana ya? Nah, ini nih. Nah, aku ambil dulu. Nah, gelap ya kamar aku bentar. Aku nyalain lampu dulu. Bentar. Bentar. Nah, ini SKS kuning aku, teman-teman. Udah bopak ya. Gimana ya? Nah, nih, aku tuh tambahin kertas-kertas kayak gini lagi. Nih, kalau misalnya bisa kelihatan nggak sih? Kayak aku sematin background ya. Bentar ya. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih, aku tambahin kertas-kertas kayak gini lagi gitu loh. Ini ada yang aku tempel juga supaya nggak itu. Nih, aku belajarnya kayak gini sih dulu. Karena aku tuh kalau nyatet full gitu nggak keburu gitu. Jadi aku cuma nambah-nambahin kertas aja di SKS-nya. Ini semuanya sih, hampir semuanya. Apalagi sejarah. Karena sejarah di SKS tuh kayak singkat banget dan susah banget ya mahaminnya jujur. Karena terlalu singkat aja materinya. Tapi setiap orang pasti punya cara belajar sendiri gitu ya. Bukan sticky note sih, lebih ke kertas HVS aja guys. Aku potong-potong kecil-kecil gitu. Kertas HVS sih. Cara review gimana? Jadi sambil aku, misalnya nih kalian udah belajar tentang pengantar nih. Terus nanti tinggal dicocokin aja gitu sama materi yang ada di SKS. Kurangnya tuh yang mana? Yang nggak ada penjelasannya tuh yang gimana? Atau tips-tipsnya tuh kayak gimana? Itu tinggal dimasukin aja pakai kertas gitu. Jadi kalau menurut aku ya udah pakai satu buku aja gitu. Kalau aku ya biar nggak apa ya, nggak kececer-cecer gitu loh materinya karena udah stres ya. Jadi kayak kalau apa-apa bingung apa-apa ya udah caranya di satu buku aja gitu yang sama gitu ya. Jadi nggak banyak buku gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara belajar sendiri itu nggak apa-apa banget. Enggak. Jadi aku udah nggak nyatet di buku lain gitu. Karena kayak ya udah satu aja di sini semuanya. Karena aku tuh sempet juga nyatet di binder gitu kan. Cuman ujung-ujungnya tuh nggak aku baca gitu sih. Jadi aku kayak ya udah satu gini aja gitu. Aku tuh kayak tipe belajar aku juga nggak tahu ya. Aku tipe belajarnya tuh apa? Karena aku tuh kayak mix gitu loh guys. Kadang aku suka dengerin orang ngomong gitu. Kadang aku juga suka baca sendiri gitu. Jadi aku nggak ada tipe belajar yang saklek gitu sih. Jadi sesuai mood aja sih sebenarnya. Kalau lagi pengennya dengerin orang ngomong, ya udah aku nonton aja gitu video pembelajaran yang ada di YouTube. Atau misalnya kalian mau nonton ulang recordannya, itu juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya lagi mau baca, itu tinggal cari aja di Google tuh banyak banget ya teman-teman materi-materi gitu. Iya emang, soal simak tuh emang rada susah ya, jujur ya, sangat susah. Ya, aku juga mengakui ya, geografi simak tuh emang susah. Tapi ya kita
pasti bisa guys, pelan-pelan aja. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya, mau latsol, pahamin dulu aja materi-materinya. Jadi dari dasar-dasarnya dulu gitu. Aku tuh nyentuh soal SIMAK teman-teman setelah aku pahamin semua bab di geografi gitu, baru aku masuk ke soal SIMAK, biar aku tuh ngerti secara keseluruhan gitu loh. Kenapa? Karena geografi di SIMAK UI itu butuh pemahaman lebih gitu loh. Jadi nggak cuman, misalnya satu soal nih, satu soal tuh belum tentu cuman bahas satu bab, teman-teman. Bisa aja dia gabungan dari 2 atau lebih bab gitu. Jadi nggak usah kayak buru-buru gitu loh, teman-teman belajarnya. Step by step aja. Kerjain soal-soal yang mudah dulu, nanti baru lama-lama ke soal yang sulit gitu. Karena kalau misalnya langsung ke soal yang sulit, itu bakalan bikin demot sih, dan ngerasa, ih kok gue nggak bisa-bisa ya belajarnya ya gitu. Padahal ya nggak semua orang bisa secepat itu teman-teman untuk belajar. Pokoknya tenang aja, pelan-pelan aja. Dapat soal SIMAK tuh dari websitenya ini, websitenya UI. Kita aja soal SIMAK. Tapi tuh cuma ada sampai 2019 doang deh setahu aku ya. 2020, 2021, 2022 itu nggak ada. Jadi teman-teman boleh cari di mana ya? Di Twitter kayaknya ya, orang-orang ada tuh biasanya tuh. Cari aja di Twitter. Keburu banget. Jujur keburu banget. Karena ya, aku tuh dulu belajar juga sama kayak kalian dari semester 1 kelas 12. Pokoknya dari tahun lalunya lah ya. Itu tuh tapi baru pahamnya setelah semester 2 gitu. Jadi sebenarnya keburu banget kok. Tenang aja, keburu banget. Keburu banget. Jujur aku nggak tahu ya soal SIMAK udah ada versi airdrop-nya atau belum. Tapi coba kayak ditanyain ke Kak Imam ya, ada atau enggak. Tapi banyak kok di internet, tenang aja. Pembahasannya juga banyak banget. Di YouTube ada, di internet Google ada, gitu-gitu ada kok. Tenang aja, SIMAK tuh banyak lah sumber belajarnya, tenang aja. Tapi ya balik lagi ya, harus pelajarin materinya dulu gitu. Jangan langsung ke soal. Jangan langsung ke soal. Karena sayang banget. Iya emang beda-beda sih pembahasannya, bener-bener banget lagi. Relate, aku dulu juga belajar SIMAK beda-beda pembahasannya. Tapi kayak pakai suara mayoritas saja sih yang paling banyak. Karena soal SIMAK tuh tricky emang. Ya gimana ya, Bintang? Makanya setiap orang tuh pasti beda-beda ya kan. Cara belajarnya tuh beda-beda. Kayak nggak semua orang bisa kan. Misalnya kayak Inten. Harus gimana. Itu belum tentu semua orang bisa ya kan. Makanya pokoknya kalian tuh punya, apa ya, punya tanggung jawab dan kalian punya kebebasan gitu buat diri kalian sendiri ya. Jadi ya udah lakuin yang buat kalian nyaman aja, bener banget. Bener banget. Jadi lakuin yang buat kalian nyaman. Jangan ngelakuin yang enggak kalian nyaman gitu. Kenapa? Karena UTBK stres gak sih belajar UTBK? Karena aku tuh belajar UTBK stres. Karena kayak capek banget belajar UTBK. Kenapa setiap hari gue harus belajar, sedangkan teman-teman gue ada yang jalan-jalan, gitu ya kan. Jadi makanya teman-teman pokoknya harus belajar UTBK sesuai dengan caranya sendiri-sendiri, supaya nggak stres aja sih belajarnya ya, biar happy aja gitu. Pembahasannya bisa beda-beda gara-gara apa? Gara-gara pemahaman orang tuh beda-beda, teman-teman, terkait satu kasus gitu. Itu sih sebenarnya soal SIMAK tuh emang susahnya kayak gitu, karena dia tuh salah baca titik koma, itu udah beda arti. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Benar, jadi ya udahlah guys, digaspolin aja gitu ya. Tinggal beberapa bulan lagi kan, jadi ya udah jangan diturutin niat malesnya ya. Jadi digas aja, tapi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting ngerti aja pokoknya. Jangan fokus ke kuantitas, tapi harus fokus ke kualitas gitu. Itu sih dulu yang aku tanemin. Karena dulu aku bimbel juga ya teman-teman ya. Tapi aku tuh nggak selalu selesai tuh latihan soalnya. Gara-gara apa? Gara-gara ya tadi ya, aku tuh satu soal bisa lama banget ngejawabnya gitu. Jadi emang disesuaikan aja gitu sama cara teman-teman belajar gitu.
Harus semangat. Gitu deh pokoknya. Ngantuk aku juga nggak bisa ya cara ngatasin ngantuk. Nggak bisa. Aku sampai kuliah juga nggak bisa ya mengatasi ngantuk. Kayak emang harus dicari sih teman-teman tuh produktifnya jam berapa. Ada yang pagi kan. Dicobain aja satu-satu. Pagi cocok gak nih belajar pagi? Kalau misalnya cocok, ya udah dilanjutkan. Kalau nggak cocok, ya udah mungkin coba siang, coba sore gitu. Aku masuk tanggal 13 Februari. Iya semangat pokoknya. Kalau misalnya mau cari semangat, itu tuh banyak tuh di TikTok tuh cutting-cutting FAUI yang baru sidang ya. Itu sangat memacu semangat. Iya, iya. SIMAK UI itu -1. Jadi benar-benar harus latihan deh. Dan harus ngitung juga deh kayaknya deh. Aku semester 4 sekarang. Nah, SIMAK fix offline atau enggak, itu sebenarnya belum tahu ya teman-teman ya. Karena belum keluar tuh. Belum keluar apanya ya, belum keluar pengumumannya kan. Tapi di UI itu kuliah udah full offline. Jadi kayak ada kemungkinan kayaknya itu akan dilaksanakan secara offline. Cuman nggak tahu ya. Gitu. Nggak kenal sama Kak Sadam. Cuman kayak pernah lihat gitu dia di kampus. Tapi nggak kenal sih. Soalnya nggak pernah kayak ada tujuan gitu loh untuk kenalan sama dia. Masih 2 tahun lagi, masih lama ya. Jurusan hukum susah gak sih, Kak? Lumayan sih, lumayan susah. Kayak semua jurusan tuh susah deh. Kayak nggak ada yang gampang gitu. Iya, amin Adit. Ayo semangat. Semangat belajarnya. Ditunggu ya pakai jakun Makara Merah. Banyak ya yang mau hukum. Enggak, aku nggak ngafalin undang-undang sih jujur. Karena pas ujian tuh boleh buka undang-undangnya gitu. Boleh buka undang-undang. Aku keterima UI jalur SBMPTN. Aku SBM, aku SBM. Nah, by the way, ini aku udah pernah ngomong juga ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang ngejar SIMAK UI, ini aku tahu dari teman aku yang lolos SIMAK UI, itu mereka tuh pada kerjaan matematika loh teman-teman. Jadi teman-teman jangan ada yang kemakan omongan, nggak apa-apa matematika dikosongin aja, masih bisa lolos kok. Tapi buktinya teman-teman aku yang lolos SIMAK UI ya, itu pada itu loh, pada ngerjain matematika loh. Semuanya benar-benar yang aku tanya itu mereka kerjain sekitar 5-6 soal gitu. Jadi teman-teman harus tetap belajar matematika sih, menurut aku ya. Bahasa Inggris juga. Sebisanya aja, bener banget. Karena nggak tahu ya, ini yang aku tanya ya, aku udah nanya beberapa orang teman-teman aku yang lolos SIMAK UI, beneran mereka tuh kerjain matematika, teman-teman. 5-6 soal. Oke, oke. UKT di UI, itu pokoknya teman-teman tuh milih. Kalau misalnya teman-teman udah keterima nih di UI, itu teman-teman bisa milih teman-teman mau UKT yang berapa. Tinggal teman-teman lengkapin aja berkas-berkasnya gitu. Dia dimulai dari, kalau yang sosum itu dimulai dari 0 sampai 5 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau kirim berkasnya, teman-teman bisa ambil langsung yang 7,5 juta gitu. Tapi tenang aja, beneran sebanyak itu beasiswa di UI. Beneran tiap bulan itu ada aja open beasiswa ya. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu ya. Benar-benar beasiswanya sebanyak itu. Bisa milih. Pokoknya nanti dimaksimalin aja ya. Kalau bisa yang termurah, kenapa enggak yang termurah gitu. Iya, KKI mahal banget. 30 juta atau berapa gitu deh. Mahal banget. Internasional kan. Bisa, bisa. Beasiswa tuh tinggal apply aja sebenarnya. Tinggal apply aja berkas-berkasnya yang dibutuhin. Gitu-gitu aja sebenarnya. Karena beasiswa tuh banyak, tergantung aja teman-teman mau beasiswa yang jalur prestasi kah atau jalur apakah gitu.
Eh, enggak kok, enggak disuruh tunjukin coret-coretannya kok, enggak. Kayak kalian kerjain TO online aja, itu kayak SIMAK UI yang online tuh kayak gitu. Enggak kok, enggak wajib asrama. Enggak wajib. Pokoknya beasiswa itu kan yang nyediain banyak ya teman-teman ya, ada dari negara ataupun dari pihak swasta gitu. Biasanya mereka suruh ngikutin bootcamp aja sih, kayak kelas-kelas, webinar-webinar, gitu-gitu doang. Jujur, kalian tuh jangan pesimis dulu, nggak bisa matematika. Karena matematika tuh bisa pasti, tapi teman-teman harus belajarnya dari dasar, jangan langsung latihan soal. Nggak bakal bisa teman-teman kalau misalnya langsung ke latihan soal. Jadi kayak emang matematika tuh harus bab per bab. Pelan-pelan aja belajarnya, nggak usah kayak langsung buru-buru latihan soal, karena nggak bisa sih menurut aku ya, kalau matematika langsung ke latihan soal. Info beasiswa UI ada di websitenya guys, tapi tuh bisanya dimasukin cuman sama anak UI doang gitu, karena harus masukin email gitulah, harus masukin email UI gitu, baru bisa ngecek. Tapi kalau untuk umum itu nggak bisa diakses gitu. Nah, kalau misalnya mendingan dikosongin atau ngasal ya itu tergantung. Makanya kalau kerjain SIMAK UI biasanya orang-orang ada yang ngitung-ngitung gitu kan. Nah, cuman ngitung-ngitungnya tuh aku kurang paham gitu sih. Kalau misalnya kalian udah bisa isi banyak gitu ya dan yakin bener, itu nggak apa-apa sih menurut aku, ya isi aja. Ada asrama UI. Lebih murah biayanya, bener banget. Jangan pesimis, pasti bisa guys. Benar, SIMAK tuh kuotanya paling gede. Makanya tuh aku sangat menyayangkan banget kalau misalnya ada orang-orang yang udah tahu nih UTBK cuma TPS dan dia nggak belajar TKA gitu. Sedangkan kuota mandiri itu paling banyak dan udah pasti banget ya ada TKA gitu. Makanya sayang banget sih kalau misalnya cuma belajar TPS doang gitu. Inter butuh IELTS, IELTS. Aku dari YouTube sih dulu, di YouTube-nya MATLAB. Aku belajar dari situ. Benar, makanya pokoknya matematika nggak usah kayak kalian expect, wah kayak gue harus bisa segini, segini, segini. Jalanin aja, pelan-pelan aja belajarnya. Nggak usah terlalu ditargetin. Itu pasti ntar kalau nggak ditargetin, kayak bisa-bisa aja tuh banyak bab kita kerjain ya kan. Kalau di UI satu jurusan berapa kelas, beda-beda. Ada yang 200 ya kan, ada yang dikit juga, ada yang belasan gitu. Jadi setiap jurusan tuh beda-beda biasanya. Emang kadang ada yang nggak berharap SBMPTN, tapi keterima di SBMPTN gitu. Jadi pokoknya kalian jangan pesimis dulu. Pokoknya kalau misalnya kalian lagi tes, ya udah kalian kerjain semampu kalian gitu. Makanya tuh aku tuh kadang suka greget gitu loh, lihat orang misalnya lagi SBMPTN nih, dia tidur gitu ngerjainnya. Itu jangan kayak gitu menurut aku ya. Kayak kalian coba aja gitu, baca soalnya, kalian coba aja pikir-pikir menurut diri kalian sendiri itu nggak apa-apa gitu. Jangan nyerah duluan aja pokoknya. Dicoba dulu aja deh gitu. Tentu lebih besar ya. Tentu lebih besar apalagi kalau misalnya kalian paham TKA. Itu sangat-sangat besar sih guys kemampuan peluang kalian untuk lolos. Iya, dulu tuh aku kayak nggak berharap banget gitu sih guys. Kayak aku tuh tes ya udah tes gitu. Yang penting kalian tuh jangan fokus di hasil akhirnya, tapi kalian sekarang fokus aja dulu. Yang penting kalian ngerti. Yang paling kalian ngerti, ngerti, ngerti gitu. Nggak usah kepikiran, aduh gue keterima gak ya? Aduh gue keterima gak ya? Itu sebenarnya bikin apa ya, negatif vibes gitu ya. Jadi ya udah yang penting kalian fokusnya, oh bab ini ngerti, bagus nih, kita next ke bab selanjutnya gitu. Jadi lebih ke ya udah apa yang ada di depan dulu aja gitu. Sebenarnya subtes itu kayaknya kalau Eva ya, sosiologi tentu aja. Sama ekonomi sih. Kenapa aku bilang ekonomi? Karena di Eva tuh ada peminatan ekonomi yang laris manis ya, gitu. Jadi kayaknya lumayan diperhatiin. Baru kayak sejarah dan terakhir geografi kayaknya ya. Cuman aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku tuh kurang percaya gitu loh sama pembobotan-pembobotan gitu. Karena kan kalau misalnya teman-teman lihat ya, Eva, sejarahnya harus tinggi.
Tapi nilai UTBK aku, sejarah aku paling jelek dan aku lolos-lolos aja gitu lah. Jadi kayak teman-teman nggak bakalan bisa menurut aku ya untuk ya udah aku mau prioritasin di ekonomi gitu ya misalnya. Tau-taunya nilai yang kalian prioritasin itu nggak setinggi nilai yang nggak kalian prioritasin gitu. Jadi lebih baik belajar aja teman-teman semuanya gitu. Benar-benar belajar semuanya sebisa kalian gitu ya, sebisa kalian. Iya, aku dulu bingung banget SBM. Tadinya tuh aku nggak mau hukum. Aku tuh pilihan satunya tuh pengennya psikologi. Cuman aku juga nggak tahu kenapa sih. Aku juga nggak tahu kenapa aku pilih FH. Cuman ya udah terima ya di FH. Jadi ya udah jalanin aja. Kalau pilih jurusan ya kalian suka gak gitu. Harus riset nih teman-teman ya sama kakak tingkat yang udah kuliah di jurusan dan universitas tersebut gitu. Supaya ya kalian tahu aja belajar gimana, lingkungan sosialnya cocok gak sama kalian gitu. Biar nanti kalau udah keterima ya nggak nyesel gitu. Bener, bener banget. Semuanya stabil, harus dipelajarin semua aja. Nggak usah yang kayak, wah buru-buru banget. Pokoknya enjoy aja teman-teman belajar UTBK, seriusan deh. Enjoy aja belajarnya, nggak usah gimana-gimana gitu ya belajarnya. Pokoknya pelan-pelan aja. Terus jangan ngerasa bersalah kalau misalnya aduh kok latihan soal ini gue dikit banget benernya gitu. Kok TO gue nilainya segini-segini aja. Itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak usah ngerasa, aduh gue kayak nggak terima deh. Nggak usah kayak gitu. Kalau misalnya nilainya masih banyak yang salah, itu nggak apa-apa, tinggal dipelajarin lagi aja gitu. Makanya teman-teman harus ketemu gitu ya sama tipe belajar kalian. Jangan apa ya, jangan kayak wah belajar 10 jam, tapi kayak sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu, cuman capek-capekin diri aja. Mendingan belajar beberapa jam, tapi teman-teman benar-benar ngerti gitu. Tapi itu harus disesuaikan gitu sih sama cara belajar teman-teman. Teman-teman sukanya belajarnya kayak gimana. Harus dicoba-cobain aja guys. Gak usah kayak gimana-gimana gitu ya. Kayak aku cocoknya apa sih? Itu sebenarnya yang nggak tahu gitu. Tiap orang pasti beda-beda ya kan. Makanya dicoba-cobain aja gitu. Oh ini nggak cocok ya udah ganti sama metode yang lain gitu. Kalau di SBM pilihan satu aku tuh FH, pilihan keduanya tuh KESOS UI, Kesejahteraan Sosial UI. Itu pilihan kedua aku. Soalnya kenapa aku pilih dua-duanya UI, karena aku nggak boleh kuliah di luar kota gitu. Jadi ya udah, maksimalin aja di UI. Karena aku nggak mau di UPN gitu. Jadi ya udah, aku pilihan satu, pilihan kedua, langsung UI aja gitu. Nah, aku tuh kayak nggak mau gitu kalau aku tuh kira ya udah kalau nggak UI atau nggak sama sekali gitu. Karena aku tuh kalau misal kalian nih ada yang mau di kayak cadangan swasta, itu sebenarnya ya, aku tuh sangat rekomendasi Trisakti. Kenapa? Karena di bulan bulan Maret atau bulan April atau bulan Februari, pokoknya kalian pantengin aja. Itu dia beneran ada satu tes ya teman-teman. Dia emang tesnya tuh matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Itu kalau misalnya teman-teman lulus, teman-teman bener-bener nggak bayar sama sekali satu peser pun gitu. Dan menurut aku itu worth it banget ya buat jadi cadangan gitu ya. Cadangannya kita nggak belajar, nggak bayar di mana-mana gitu. Tapi ini TSM, Trisakti School of Management ya, khusus jurusan manajemen sama akuntansi doang. FH-nya tuh nggak ada gitu. Jadi yang punya program benar-benar gratis itu TSM doang, tapi 2 jurusan doang emang, manajemen sama akuntansi. Cuman kayak buat cadangan, itu menurut aku lumayan gitu sih. Kalau misalnya kalian emang nggak mau gap gitu ya, lumayan gitu. Jadi kayak coba aja gitu. Banyak-banyak cari sih, harus banyak-banyak cari tahu gitu ya. Karena beasiswa tuh banyak, tapi jangan kemakan ya sama beasiswa swasta yang wah beasiswa 100%, totalnya cuma uang pangkalnya doang gitu. Uang semesternya tetap aja tuh masih belasan juta ya kan. Uh, uh, uh. Nah, kalau misalnya kondisi sosial, itu sebenarnya cuma masuk di materi demografi aja gitu. Jadi tentang kependudukan aja gitu. Itu yang masuk ke kondisi sosial gitu. Sedangkan kalau misalnya nilai gizi, itu dia tetap masuk ke aspek alam. Kenapa? Karena dia nanti akan kita bahas juga masuknya ke wabah gitu ya. Nah, wabah itu dia masih masuk ke faktor alam.
Nanti ada yang namanya wabah. Karena suka aja sih sama materinya gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba kasos gitu? Karena aku nonton di YouTube gitu sih. Aku nonton di YouTube kayak orang yang udah keterima di jurusan tersebut, dia ngejelasin tentang jurusannya, belajar apa-apa gitu. Pas aku denger kayak tertarik deh, kayak cocok deh, kayak suka gitu deh, gitu. Trisakti, terus mana lagi ya? Trisakti doang sih, jujur. Sisanya tuh mahal-mahal gitu. Trisakti doang yang aku tahu ya, teman-teman ya. Soalnya yang lainnya, univ lainnya tuh kayak ya udah kayak beasiswa tapi kayak ya udah beasiswa uang pangkal doang gitu loh. Dan jatuhnya tuh masih mahal gitu. Terus kalau misalnya kalian nih ada yang kelas 12, ikut aja lombanya Trisakti. Karena waktu itu aku menang dan dapat beasiswa. Dapat uang tunai dan juga beasiswa kayak free 1 semester gitu. Lumayan kan? Jadi kalian juga ya cari-cari aja yang worth it dan murah gitu ya. Tapi juga harus dicari tuh alumninya bagus gak, jenjang alumninya gitu. Lingkungan sosial kampusnya bagus gak, itu harus dicari tahu juga. Jangan asal pokoknya ya. Soalnya aku tim yang nggak setuju kuliah di mana aja tuh sama. Kenapa? Karena aku ngelihat dari banyak orang lah. Ternyata nggak sama itu guys. Karena peluangnya tuh beda. Nggak tahu sih, nanti kalian pasti akan ngerasain kayak gitu juga. Nggak tahu sih, kayak menurut aku kayak gitu ya. Itu dari aku ngobrol sama teman-teman aku juga gitu. Nggak sama teman-teman. Mau orang memotivasi kuliah di mana aja sama, nyatanya enggak gitu. Jadi kayak emang kalian nih ya udah digaspolin aja gitu. Jangan nurunin mimpi-mimpi kalian gitu. Ya kan? Setuju kan? Karena nggak sama, itu kayak cuman omongan manis gitu ya. Omongan manis orang yang buat ngepuk-puk kalian, tapi ya faktanya nggak kayak gitu gitu. Emang fakta itu menyakitkan ya teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu. Ya kan? Jadi kayak ya udah gitu. Mau gimana pun ya, nggak sama. Jujur banget ya. Jujur banget. Karena kalau misalnya orang udah terjebak ya, tapi tenang aja kalau misalnya kalian misalnya, ya udah terlanjur nih Kak, harus gimana? Ya kalian yang harus aktif gitu. Karena banyak ya sekarang, misalnya organisasi ekstra kampus yang punya jenjang alumni itu sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi ya tenang aja, pokoknya setiap pilihan yang kita miliki gitu ya, kalau misalnya ada salah, itu tenang aja, pasti ada solusinya. Ya balik lagi teman-teman, jangan pesimis duluan aja, karena pasti ada solusinya, tenang aja gitu. Tapi selagi kita belum nyemplung gitu ya, ya udah kita gaspolin dulu aja yang emang udah jelas gitu. Iya bullshit kan? Kayak, iya gimana ya? Tapi swasta tuh bukan berarti swasta tuh jelek ya teman-teman ya. Karena kakak aku tuh di swasta, dan ini menurut aku program yang sangat bagus banget ya di swasta ya. Kakakku tuh di Untar, Universitas Tarumanegara, dia tuh semester 6-nya magang, kan wajib magang kan. Tapi itu udah disediain sama kampusnya, jadi kalian bener tinggal apply aja gitu. Sedangkan di PTN ya ada teman-teman kayak gituan, teman-teman harus cari sendiri gitu. Sekelas UI pun nggak ada gitu. Jadi kayak emang harus cari sendiri gitu. Jadi swasta tuh bukan berarti jelek ya teman-teman ya. Nggak boleh kayak gitu ya. Jujur menurut aku worth it gitu sih kalau misalnya kayak gitu ya. Iya, tapi ingat nggak semua swasta bagus, dan nggak semua negeri juga bagus, gitu. Sama-sama aja. Ya, kalian jangan sombong, jangan kayak meninggikan diri kalian, gitu. Pasti ada plus minusnya lah, kalau kuliah di satu tempat itu. Benar banget ada plus minusnya. Jadi ya udah, maksimalin aja. Kalau misalnya kalian udah keterima di top PTN, jangan angkuh, jangan pernah sombong. Itu jangan pernah banget sih. Manner harus tetap dijaga. Mau kuliah dimanapun, pokoknya ya udah jangan nyenggol orang lain deh kalau misalnya kalian nggak mau disenggol. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalian nggak sholat, ih parah, ih. Pokoknya semangat guys. Pokoknya semangat aja, beneran dah. Semangat. Kalau misalnya kalian punya teman belajar tuh sangat-sangat bagus ya. Karena dulu tuh aku belajar bener sendiri, karena aku swasta. Oh baru azan. Iya sih.
Pokoknya aku tuh swasta, aku sekolah di SMA swasta, dan bener cuma 3 orang temen aku yang mau masuk PTN, dan itu susah banget gitu ya, karena kita harus, ya ampun, belajar sendiri, cari info sendiri, kalau ada kesusahan carinya di Twitter ya kan, gitu deh. Pokoknya kalau punya kelompok belajar, itu akan lebih bagus banget. Tapi kelompok belajar tuh jangan terlalu gede ya teman-teman ya, karena kalau terlalu gede agak susah gitu ya. Jadi kecil-kecil aja gitu, lebih enak sih. Tweet penyelamat bener. Ya kan, temen aku juga bener kayak ya udah swasta, ya udah swasta. Jadi kayak sendirian gitu. Oke. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang nggak ada teman, tuh aku dulu relate gitu. Aku relate banget cari info apa sendiri, nonton di YouTube ya kan, cari di Twitter. Aduh, SNM nggak tahu sih, SNM tuh susah banget guys di apa ya, dilihatnya gitu loh. Benar, teman itu 1 sampai 2 orang tuh bener-bener bikin fokus banget sih guys. Apalagi kalau misalnya kalian punya sistem yang bagus gitu ya, misalnya kalian bahas bareng nanti soalnya, itu bakal lebih ngerti, jujur. Bener-bener bakal lebih ngerti, karena misalnya yang aku tahu, belum tentu nih, misalnya Adi tahu, nanti kita bisa tukeran informasi gitu. Karena kalau balik lagi ya, belajar dari satu sumber tuh nggak cukup. Apalagi kalau diskusi bareng temen tuh lebih seru kan. Kita nggak bosen gitu belajarnya. Makanya boleh lah, kalau misalnya kalian nih, misalnya di Alternativa ketemu teman yang cocok, buatlah MPC kayak bertiga, yang setiap malam misalnya Zoom bareng atau teleponan bareng, bahas airdrop, itu bakal lebih bagus, biar nggak bosen ya kan belajarnya. Karena kalau belajar sendiri stres banget, jujur. Capek ya kan belajar sendiri tuh. Jadi kalau misalnya punya teman sekolah juga nggak apa-apa banget sih sebenarnya. Teman dari mana aja sih. Mau kalian kenal atau enggak orangnya, itu nggak apa-apa banget. Tapi emang kalau belajar kelompok tuh nggak bisa full belajar kelompok ya teman-teman ya. Teman-teman harus tetap belajar sendiri gitu. Karena nunggu belajar kelompok mah, belajarnya jadi nggak sebanyak itu kan. Karena pasti bakal lebih lama gitu kalau misalnya belajar berkelompok. Jadi kayak balance aja, belajar sendiri sama belajar kelompok. Jadi harus semangat sih. Semangat ya. Semangat ya teman-teman. Pokoknya belajar aja yang benar ya. Karena ketolak PTN, aku harus tahu aja ya, aku udah pernah ketolak SNM, dan itu sakit banget, dan jangan sampai kalian ngerasain hal itu. Jadi harus keterima ya di SBM, mau disimak UI, mau di jalur manapun, pokoknya kalian pasti bisa guys, tenang aja. Apalagi di univ yang kalian mau, asal semangat belajarnya, asal ngerti dan paham, oke? Oke, makasih juga ya buat teman-teman yang udah ikutan kelas hari ini. Super seru banget ya, kelas sama kalian tuh rame banget. Nanti materinya aku kirim di grup ya, biar nanti kalian bisa mau nyatet kayak mau di tadi ya, mau di SKS kuning, itu juga boleh, terserah ya, sesuka kalian aja, senyamannya kalian aja. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya love banget deh sama kalian semua. Sama-sama, makasih juga ya.